Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang kami hormati, yang berbahagia, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari wabah yang tengah melanda saat ini. Semoga pula kita selalu diberikan keberkahan sehingga sisa umur yang kita punya ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebelumnya perkenalkan, saya Tonikus Indratno. Sehari-hari saya sebagai staf pengajar di UAD yang merupakan rekan dari Ibu Avanti Vera yang mungkin sudah Ibu Bapak kenal sebelumnya. Nah, kami di sini diminta untuk menyampaikan sedikit apa yang kami tahu tentang konsep TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Sebetulnya konsep TPACK atau TPACK ini sudah lama Bapak Ibu. Saya pertama kali mendengar konsep ini sejak tahun 2004. Bahkan di tempat kami itu ada bukunya, ada dua jilid, tapi tidak bisa kami tunjukkan. Ada 2 jilid di sana tentang konsep apa itu TPACK dan bagaimana implementasinya. Nah, akan tetapi konsep TPACK ini baru sering terdengar di tempat kita akhir-akhir ini. Mungkin 2-5 tahun terakhir ini baru sering terdengar konsep TPACK ini. Terutama ketika di materi di PPG, di program profesi guru. Nah, itu disampaikan di sana tentang konsep TPACK dan bagaimana penerapannya. Dan di sini nanti kami akan menyampaikan sedikit apa yang kami tahu tentunya. Karena kami yakin Ibu Bapak semuanya sudah lebih paham, tahu tentang kondisi lapangan di sekolah Ibu Bapak masing-masing. Mungkin tahu, maka mungkin sudah lebih paham konsep TPACK itu apa. Nah, nanti coba kita diskusikan. Nah, sebetulnya kami diminta untuk pertemuan secara telekonferensi secara menggunakan Zoom atau Google Meeting. Akan tetapi karena satu dan lain hal sehingga terpaksa kami sampaikan secara asinkronus. Jadi secara video seperti ini kami rekam, kemudian kami tayangkan melalui YouTube atau platform yang lain. Nah, nanti ketika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan nanti kita pakai platform yang lain, entah itu Google Classroom atau apapun itu. Nah, jadi mohon maaf kami tidak bisa bertemu secara langsung, secara sinkronus karena berbagai kendala yang ada. Baik Bapak Ibu, konsep TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge sebetulnya itu adalah kemampuan kita bagaimana kita mengintegrasikan atau menyatukan antara konten atau materi pembelajaran dengan teori-teori pembelajaran, baik itu pendekatan, metode, dan lain sebagainya, kemudian diintegrasikan dengan teknologi. Karena seperti yang kita tahu sekarang ini bahwa sekarang setiap hal pasti ada teknologi. Artinya teknologi sudah begitu masifnya berkembang sehingga hampir di setiap sendi kehidupan kita itu selalu bergantung pada teknologi. Contoh yang paling nyata adalah saat kita bepergian dan tidak ada koneksi internet. Nah, di sana pasti kita bingungnya minta ampun itu. Bagaimana koneksi internetnya, bahkan tidak jarang kita dersulo atau apa ya bahasa Indonesianya,
muring-muring gitu. Jadi kita muring-muring, wah ini kok nggak ada internet, ini gimana ini dan sebagainya. Padahal dulu juga kita tidak ada koneksi internet, kita bisa biasa saja. Nah, itu hal yang menggambarkan bahwa saat ini betapa masifnya teknologi itu merasuk di setiap sendi kehidupan kita. Bahkan ibu-ibu aja sekarang kalau dulu mau masak nggak tahu resepnya, direlain beli majalah Nova apa ya zaman dulu itu, ada majalah Nova, di sana ada resep-resep masakan, kemudian diikuti di sana. Saat ini enggak, saat ini tinggal ambil HP, ketik di Google atau di YouTube, muncul di sana. Bahkan kalau di YouTube muncul videonya atau gambarnya, sehingga kita tinggal ikuti saja langkah demi langkahnya. Nah, itu dari segi hal yang terkecil yang selalu ada di setiap rumah, dari segi di dapur gampangannya. Belum lagi di tempat-tempat yang lain, maksudnya di sendi-sendi yang lain. Hal yang paling menghebohkan bagi saya adalah saat ini ketika anak kecil menangis. Kalau dulu kan ada anak kecil nangis digendong bapaknya atau digendong ibunya, kemudian dibawa ke warung atau di mana, atau dibawa kemana, atau dikasih mainan dan lain sebagainya agar si anak itu bisa diam dan tidak nangis lagi. Tapi saat ini ketika ada anak nangis, itu hal yang paling gampang adalah kita kasih HP. Kita kasih HP, kemudian kita putarkan video, kemudian diam. Bahkan tak jarang anak kecil nangis minjem HP bapak ibunya. Begitu dikasih HP, dan mereka sudah sangat lihai dalam melakukan eksplorasi, bisa buka YouTube, bisa mencari-cari tayangan-tayangan kayak video-video, entah itu Tayo atau apa itu yang kereta api itu, Thomas atau apa itu. Nah, bisa kita bayangkan bahwa anak sekecil itu, saya juga punya ponakan itu, di bawah 5 tahun, dia itu kalau udah pegang HP itu udah diem. Sampai dari pagi sampai siang itu bisa dia di depan HP. Dan dia bisa mencari-cari apa namanya tayangan-tayangan di YouTube itu. Saya juga heran itu, dari mana dia belajarnya. Dan itu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa generasi saat ini itu generasi yang sejak lahir memang dia sudah kenal dengan teknologi, sudah kenal dengan smartphone. Nah, itu merupakan hal yang hal yang tidak bisa kita hindari. Akan tetapi itu merupakan hal yang harus kita sikapi. Artinya kita tidak bisa lagi melarang anak untuk tidak megang HP atau tidak kenal dengan teknologi. Kita sudah tidak bisa lagi karena memang generasinya sudah seperti itu. Tapi sekarang bagaimana kita bijak menyikapinya, bagaimana si anak itu tidak ketergantungan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya seperti dalam video ini, yang mungkin video sudah sering Bapak Ibu lihat. Lagu tradisional lagu ini. Kita talun mangan kacang talun mil katemil si kita. Berapa tuh? Nah, terus kebus netes Allah. Cendol, pirang, terus
Itu Bapak Ibu. Bisa kita lihat bahwa anak-anak lebih dekat dengan lagu-lagu yang seperti itu daripada lagu-lagu lain yang lebih mendidik. Itu efek dari apa? Efek dari media. Efek dari media, efek dari teknologi yang begitu masifnya. Atau hal yang lebih miris seperti video berikut ini. Tahu siapa? Papa B.J. Habibie. Kalau ini tahu? Andin. Anak Amanda Manopo. Ini tahu? Bapak Presiden. Siapa ini? Tahu? Hah? Hatta Halilintar. Kiai. Kiai siapa? Haji. Ini Haji siapa? Tahu? Raffi Ahmad. Kiai Haji Habibie. Tahu ini? Raffi Ahmad. Tahu siapa ini? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tahu ini? Pros Daiman. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini? Arya Saloka. Nah itu Bapak Ibu. Betapa mirisnya kita melihat generasi anak-anak kecil yang seperti itu. Bahkan dia lebih tahu nama seorang YouTuber daripada nama wakil presidennya atau nama pejabat-pejabat yang ada. Nah, itu akibat dari, menurut kami, itu akibat dari penggunaan teknologi yang kurang bijak, yang kurang bisa kurang bijak dan kurang bisa disikapi. Nah, oleh karena itu muncullah ramelah diperbincangkan tentang konsep TPAC ini. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk membantu atau untuk membantu kita dalam proses pembelajaran atau untuk menyajikan materi pembelajaran sehingga materi pembelajaran bisa lebih menarik. Berikut kami paparkan sedikit tentang konsep TPACK atau TPAC atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Jadi seperti yang kami sampaikan di awal bahwa konsep TPAC ini merupakan konsep integrasi atau penyatuan antara konten pembelajaran, materi pembelajaran dengan teori-teori pembelajaran. Jadi dengan konten, teori pembelajaran atau teori pedagogis, kemudian disajikan dengan teknologi. Jadi misalkan ada materi pembelajarannya, bagaimana materi pembelajaran itu Bapak Ibu Bapak kemas dengan berdasarkan teori-teori yang ada, jadi menggunakan suatu pendekatan atau suatu model atau suatu strategi, kemudian disajikan dengan bantuan teknologi. Jadi ada materi, kemudian dikemas menggunakan teori yang sudah ada, kemudian disajikan dengan bantuan teknologi. Intinya TPAC atau TPACK itu di sana. Nah, secara teori apa itu TPAC? TPAC merupakan pengintegrasian atau penyatuan antara materi pembelajaran dengan pengetahuan pedagogis atau pembelajaran atau pendidikan, pengetahuan tentang teori-teori pendidikan, serta bagaimana pengetahuan tentang teknologi, khususnya dalam hal ini teknologi TIK, karena teknologi kan macam-macam. Kalau teori kan teknologi artinya itu adalah hal yang memudahkan kehidupan manusia, itu sudah disebut dengan teknologi. Tapi dalam konsep ini lebih dikhususkan lagi tentang TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian pengintegrasian antara materi pengetahuan, materi pedagogis dan teknologi itu berguna atau bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif,
lebih efektif, yang lebih harapannya lebih menarik untuk siswa-siswa kita. Dan pengetahuan-pengetahuan itulah yang harus dimiliki oleh guru pada masa seperti saat ini. Artinya pengetahuan tentang teknologi, pedagogis, kemudian tentang materi pembelajaran itu merupakan 3 hal yang harus dikuasai, atau 3 hal merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh ibu bapak guru di abad 21 atau di masa-masa seperti saat ini, di mana yang kita hadapi adalah anak-anak yang sejak lahir mereka sudah dekat dengan teknologi, sudah kenal dengan teknologi. Apa jadinya kalau anak-anak kita atau anak didik kita atau siswa kita itu lebih lebih paham, lebih IT-nya itu bisa lebih canggih daripada kita. Tentu kan kita dalam tanda kutip bisa diakali oleh mereka. Nah, itu jangan sampai hal ini terjadi. Oleh karena itu maka konsep TPACK ini penting untuk dikuasai oleh Bapak Ibu guru semuanya. Nah, dalam TPACK ada 3 buah komponen utama yang tadi saya juga sudah sampaikan. Yang pertama ada pengetahuan terhadap konten itu sendiri. Jadi pengetahuan terhadap materi pembelajaran itu sendiri. Ini hal yang pertama yang harus dikuasai. Jadi content knowledge atau pengetahuan tentang materi, tentang konten itu yang mencakup tentang konsep, teori, ide, praktek serta pendekatan dalam mengembangkan pengetahuan. Jadi misalkan ada sebuah materi, misalnya tentang bilangan. Nah, itu bagaimana kita paham dulu itu. Kita menguasai dulu tentang kontennya. Itu hal yang paling utama. Jangan sampai kita menguasai teknologinya dulu. Kita kuasai teknologinya, tapi kita tidak menguasai kontennya. Tentu itu hal yang kurang. Artinya kita paham teknologi, tapi kita tidak paham kontennya. Nah, itu sering terjadi di mahasiswa saya di prodi pendidikan di fisika. Mereka IT-nya pengetahuan atau literasi IT-nya itu tinggi. Akan tetapi pengetahuan fisikanya itu tidak setinggi itu. Nah, sehingga kan ada hal yang jomplang di sana. Seharusnya kita tuh lebih paham fisikanya dulu. Setelah fisikanya paham, baru kita paham teknologinya, sehingga kita bisa menggunakan teknologi untuk mengajarkan fisika. Nah, kalau kita lebih paham teknologinya tapi nggak paham fisikanya atau kontennya, apa yang mau kita sajikan? Nah, kan di sana. Jadi hal yang pertama kita harus paham kontennya dulu. Kita harus paham konsepnya dulu, konsep teori dari yang akan kita sampaikan. Kemudian komponen yang kedua ada pengetahuan pedagogis. Nah, ini mencakup strategi, pendekatan, metode, dan praktek pembelajarannya. Nah, ini hal yang kedua yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, baru kita paham tentang teknologinya, bagaimana mengintegrasikannya. Jadi misalkan kita akan mengajarkan tentang bilangan. Jadi kita ya harus paham dulu apa itu bilangan. Misalkan untuk anak-anak usia di bawah 7 tahun. Nah, itu kan tidak mungkin misalkan secara secara materi bilangan 1 sampai bilangan 30 misalkan. Kita harus paham dulu bagaimana teorinya, bagaimana bilangan itu. Nah, kemudian berikutnya kita harus paham bagaimana bilangan 1 sampai 30 itu kita ajarkan. Dengan strategi apa? Dengan metode apa yang harus kita ajarkan? Kemudian setelah setelah kita paham, nah baru kita sajikan itu dengan IT atau dengan teknologi. Nah, jadi kita paham dulu materinya, kemudian
dengan strategi apa kita harus mengajarkannya, dan kemudian yang ketiga baru dengan teknologi apa kita menyajikannya, apakah dengan video, ataukah dengan simulasi, ataukah dengan apa. Nah, itu yang harus kita, pengetahuan itu yang harus kita kuasai. Jadi yang pertama ada content knowledge, kemudian pedagogical knowledge, dan yang ketiga teknologi knowledge. Itu 3 komponen utama dalam teori TPACK atau TPACK. Nah, berikutnya bagaimana keterkaitan dari ketiga komponen tersebut atau dari ketiga komponen TPACK. Yang pertama technological content knowledge. Jadi keterkaitan antara teknologi dan kontennya atau TCK. Nah, ini bagaimana pemahaman kita sebagai guru terkait bagaimana mengintegrasikan antara teknologi dan kontennya. Ya, jadi bagaimana sih teknologi? Jadi kan teknologi ada banyak, ada macam-macam. Nah, bagaimana kita bisa atau bagaimana kita paham cara mengintegrasikan teknologi ke konten yang akan kita ajarkan. Kemudian yang kedua ada pedagogical content knowledge. Jadi bagaimana kemampuan kita sebagai guru untuk mengorganisasi atau menyesuaikan sebuah topik, sebuah materi dengan teori-teori pembelajaran yang ada. Jadi bagaimana sebuah topik kita kaitkan atau kita hubungkan dengan isu-isu tertentu dengan beragam minat dan kemampuan dari peserta didik kita. Nah, itu kan menuntut kemampuan pengetahuan tentang pedagogical. Jadi bagaimana pedagogis kita satukan atau kita integrasikan dengan kontennya. Nah, itu kan hal yang berbeda. Kemudian teknologi dengan pedagogisnya, nah, itu jadi pengetahuan yang terkait dengan teknologi yang dapat membantu kita untuk mempraktekkan sebuah pendekatan atau sebuah metode. Jadi bagaimana kita mengaitkan atau mengintegrasikan teknologi dengan sebuah metode pembelajaran. Nah, di sana ada banyak penekanan pada penggunaan teknologi untuk mendukung peningkatan pedagogis, khususnya pedagogis yang digunakan untuk menyokong kompetensi yang harus dimiliki ibu bapak guru di masa-masa seperti saat ini. Nah, kemudian baru yang terakhir kita mengintegrasikan ketiganya. Jadi tadi yang ketiga kan kita mengintegrasikan antara teknologi dan pedagogis. Kemudian yang keempat, ketiga-tiganya bagaimana kita antara teknologi, pedagogis, dan konten kita satukan atau kita integrasikan. Nah, dalam konsep TPACK itu akan melibatkan 7 domain pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan tentang materi, yang kedua pengetahuan tentang pedagogis, pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran, kemudian yang ketiga pengetahuan tentang teknologi. Jadi bagaimana pengetahuan kita dalam menggunakan teknologi-teknologi digital yang saat ini. Nah, teknologi itu kan semakin hari semakin berkembang. Nah, itu bagaimana kita bisa meningkatkan literasi kita terhadap teknologi-teknologi yang berkembang sangat cepat. Kemudian yang keempat, pengetahuan tentang tadi integrasi antara pedagogis dan materi. Nah, ini tentu kan ini hal yang harus kita pahami untuk kita sebagai guru. Jadi bagaimana materi dan pedagogis itu hal yang
harus itu, suatu hal yang keharusan. Bagaimana pengetahuan kita terhadap keterkaitan antara pedagogis dan materi pembelajarannya atau dengan proses dan strategi pembelajaran. Jadi ada pengetahuan materi, spesifik tentang materinya, kemudian materi pedagogisnya, yaitu spesifik pada teori-teori pembelajaran, proses dan strategi pembelajaran, kemudian pengetahuan teknologi. Nah ini yang nggak bisa, yang hal yang selalu berkembang dan harus kita ikuti. Artinya tidak hal yang tidak stagnan di sana, tapi setiap hari mungkin mengalami perkembangan. Nah kemudian bagaimana pengetahuan kita terkait pedagogis dan materi, bagaimana integrasi dari kedua hal tersebut. Kemudian yang kelima ada pengetahuan teknologi dan materi. Jadi pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan kita tentang materi pembelajaran, keterkaitan antara teknologi dan materinya. Kemudian yang keenam ada pengetahuan tentang teknologi dan pedagogis. Itu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan mengenai proses dan strategi belajar mengajar. Artinya strategi ini cocoknya dengan teknologi apa? Teknologi ini cocoknya dengan strategi atau model pembelajaran yang seperti apa. Kemudian yang ketujuh, domain yang ketujuh adalah domain yang bagaimana kita mengintegrasikan ketiganya, teknologi, pedagogi, dan materi. Ada materi, kemudian bagaimana kita sajikan menggunakan suatu pendekatan atau suatu proses, dan kemudian bagaimana kita menyajikannya menggunakan bantuan teknologi. Nah, itu 7 domain pengetahuan yang harus dikuasai terkait konsep TPACK ini. Nah, berikutnya yang terakhir mungkin ini, bagaimana contoh praktis TPACK. Jadi jangan dibayangkan TPACK itu kalau tadi yang kami sampaikan kan khusus terkait pembelajaran, terkait dengan materi. Nah, tapi jangan dibayangkan konsep TPACK itu melulu tentang proses pembelajaran, itu enggak, tapi menyeluruh terkait dengan kegiatan belajar mengajar, kegiatan di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, contohnya misalkan menggunakan TIK untuk menilai peserta didik. Nah, ini juga contoh dari kita mengaplikasikan konsep TPACK. Jadi misalkan bagaimana kita menggunakan Microsoft Excel untuk mengelola nilai-nilai dari siswa. Kemudian kita bisa menggunakan di masa pandemi seperti saat ini, bagaimana kita menggunakan kuis online untuk menilai siswa, atau menggunakan grup WA untuk kita bisa menilai bagaimana cara berkomunikasi siswa. Nah, itu juga kita sudah menerapkan konsep TPACK. Jadi bagaimana menggunakan TIK untuk menilai peserta didik. Nah, itu kita bisa pelatihan sendiri tuh, misalkan Excel, bagaimana sih menggunakan Excel untuk mengolah nilai. Nah, itu nanti ada pelatihannya sendiri. Bagaimana kuis online banyak sekali. Bagaimana kuis untuk anak TK bisa itu kita kembangkan sebuah kuis online. Misalkan nanti kita sediakan layar laptop di sana, syukur-syukur yang sudah touchscreen, dan nanti siswa atau anak-anak itu tinggal bagaimana mengklik kayak gitu, sehingga nilainya otomatis bisa terekam. Nah, itu bisa kita nanti pelatihan tersendiri. Nah, itu bagaimana menggunakan TIK untuk menilai, untuk proses menilai atau proses evaluasi. Nah ini bagaimana TIK untuk memahami materi pembelajaran. Nah, contohnya bagaimana kita mengemas materi yang abstrak ke dalam animasi video. Jadi misalkan kita sedang bercerita tentang harimau atau macan.
tentu kan kita tidak mungkin menghadirkan macan itu ke dalam kelas. Nah, ini bisa kita kemas dalam animasi video. Atau kita sedang menjelaskan tentang tata surya, sistem tata surya. Bagaimana sih susunan planet-planet, kan tidak mungkin kita menggunakan kita menghadirkan planet-planet itu di kelas, kan tidak mungkin. Nah, itu kita kemas dalam bentuk animasi video, atau sebetulnya beda ya, animasi sendiri, video sendiri. Nah, itu bisa kita kemas dalam bentuk animasi, atau bisa kita kemas dalam bentuk video, atau dan lain-lain. Itu bagaimana kita menggunakan TIK untuk proses memahami materi pembelajaran. Kemudian contoh berikutnya, bagaimana kita mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum. Nah, itu juga sebetulnya contoh praktis TIPEK. Jadi bagaimana TIK kita masukkan dalam kurikulum. Tentu kan Bapak Ibu guru, kadang kita harus mengembangkan sebuah kurikulum. Nah, bagaimana kita mengintegrasikannya? Contohnya jadi bagaimana melibatkan guru dalam pengembangan sumber belajar digital. Kemudian kita rancang agar ada diskusi rutin antar ibu bapak guru dalam pengembangan konten digital. Misalkan ini kan pertemuan ini tentang teori TIPEK itu. Nah, mungkin nanti pertemuan yang akan datang kita bagaimana kita mengembangkan konten-konten pembelajaran digital. Nah, itu kan dalam bagaimana kita merancang sebuah kurikulum. Sehingga nanti harapannya, atau bisa juga dimasukkan program peningkatan agar Bapak Ibu guru bisa melek TIK, atau bisa lebih akrab dengan TIK. Nah, kemudian bagaimana mengintegrasikan TIK untuk menyajikan sebuah data. Nah, ini bagaimana data-data akademik, data induk siswa, dan lain sebagainya, bagaimana kita sajikan dalam menggunakan TIK, menggunakan teknologi. Itu juga merupakan contoh praktis dari TIPEK. Misalkan juga untuk proses pengelolaan pembelajaran. Nah, ini terutama untuk pembelajaran online seperti saat ini, kita juga bisa bagaimana kita menggunakan TIK untuk presensi online. Tadi mengolah nilai, kemudian bagaimana kita menggunakan sistem informasi akademik. Nah, itu juga bagaimana kita menggunakan kelas-kelas maya atau kelas online seperti Google Classroom atau grup WA. Grup WA sebetulnya bisa kita manfaatkan sebagai kelas maya. Jadi bagaimana sebetulnya bagaimana seorang guru itu mengemas grup WA itu, sebetulnya bisa aja. Jadi kalau Google Classroom kan mungkin agak kesulitan ya. Artinya tidak semua orang bisa. Sebetulnya ya gampang, tapi tidak semua orang bisa. Yang semua orang bisa kan pasti membuka grup WA. Nah, sebetulnya grup WA itu kita bisa jadikan kelas maya. Hingga kita bisa mengelola pembelajaran melalui grup WA. Jadi kita sudah tidak dipusingkan dengan kita harus mempelajari software ini. Gitu. Apalagi kan grup WA kan sekarang bisa kita kunci. Artinya kita kunci sehingga yang bisa ngetik itu hanya admin. Atau kita kunci, kita bisa minta hanya orang ini, si A yang mengetikkan chatting atau bisa mengirimkan voice note dan sebagainya. Nah, itu bisa. Nah, kemudian bagaimana mengintegrasikan TIK dalam proses belajar mengajar ini tadi. Bagaimana pembelajaran berbasis online. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara pembelajaran online itu tidak melulu teknologi yang tinggi ya. Kita pakai teknologi yang sederhana aja itu sebetulnya sudah cukup. Kayak tadi grup WhatsApp yang pastinya di setiap HP itu ada. Dan hampir setiap orang sudah mempunyai grup WhatsApp. Nah, sehingga kan kita bisa kolaborasi nanti kalau di TK atau PAUD kan yang ada di grup biasanya orang tuanya. Nah, itu bagaimana
guru itu mengelola agar grup WA itu bisa menjadi kelas maya, dan bagaimana partisipasi dari ibu bapak orang tua wali murid. Itu bagaimana kemampuan atau pengetahuan seorang guru itu dalam memanfaatkan grup WA itu, sehingga tidak hanya sekedar sebagai tempat laporan, si anak sudah bisa ini, si anak sudah bisa ini. Nah itu biasanya kan hanya sebagai tempat laporan seperti itu. Tapi bagaimana lebih jauh lagi, bagaimana grup WA itu jadi kelas maya. Nah itu yang harus itu ada intinya sendiri. Nah, demikian Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Sedikit memang, tapi harapannya sedikit itu bisa menjadi bisa menjadi trigger untuk kita semuanya. Bagaimana kita menghadirkan teknologi atau bagaimana kita bersikap terhadap masifnya teknologi yang ada, sehingga kita bisa mengambil langkah bagaimana memanfaatkannya untuk membantu kita dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, saya itu sering kebetulan bude saya juga guru TK. Saya itu sering kebanyakan guru-guru TK itu pada pesimis gitu loh. Ngapain sih guru TK itu, guru PAUD itu menguasai IT kayak gini. Nah, tentu itu hal yang sangat disayangkan ya. Menurut saya tidak. Semua guru, semua pendidik itu wajib menguasai teknologi. Karena apa? Yang tadi kami sampaikan bahwa generasi yang kita ajar saat ini, generasi yang kita hadapi saat ini adalah generasi-generasi yang sejak lahir mereka sudah dekat dengan teknologi, sudah kenal dengan teknologi. Nah, apa jadinya nanti kalau kita anti dengan atau kita tidak mau belajar tentang teknologi? Nah, tentu nanti kan karakternya sudah berbeda. Artinya jangan sampai kita tidak tahu, misalkan di sebuah kelas siswa-siswa kita sedang ngobrol hal yang sedang viral di media gitu. Jangan sampai itu kita tidak tahu lagi ngobrol apa sih. Nah, kalau kita tahu kan kita bisa dalam tanda kutip nimbrung, kemudian kita bisa mengelaborasi kejadian yang sedang mereka bicarakan menjadi sebuah sebuah materi pembelajaran yang bisa kita petik dari apa yang sedang terjadi. Nah, gitu Bapak Ibu yang kami hormati, hal yang bisa kami sampaikan tentu masih sangat sedikit dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, mari kita diskusi melalui Google Classroom atau apapun nanti yang akan dikoordinasikan oleh Ibu Avanti Vera atau teman-teman yang lain. Nah, bagaimana, tentu kan yang lebih paham lapangan kan Ibu Bapak semuanya. Nah, bagaimana implementasi di lapangan, kemudian hal-hal yang sulit dan lain sebagainya, mari kita diskusikan bersama untuk mencari solusi atau alternatif yang bisa kita lakukan untuk bagaimana teknologi ini bisa kita optimalkan untuk membantu kita dalam proses belajar mengajar. Demikian, banyak kekurangan tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.